Di sebuah kota kecil di Rusia bagian selatan, seorang pria berjalan di pinggir rel kereta, membawa tas lusuh dan tatapan kosong. Tak ada yang menyangka, pria ini telah menghilangkan nyawa banyak orang. Andrei lahir pada 16 Oktober tahun 1936 di desa Yabluchna, wilayah Ukraina, saat negara itu masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Masa itu sangat kelam. Wilayahnya baru saja mengalami bencana kelaparan besar akibat kebijakan Stalin. Keluarganya sangat miskin. Mereka tinggal di rumah kecil, tanpa listrik, tanpa air bersih, dan harus berbagi satu tempat tidur sempit. Ayahnya, Roman Chikatilo, adalah prajurit yang kemudian ditangkap oleh tentara Jerman saat Perang Dunia Kedua dan dianggap pengkhianat oleh pemerintah Soviet. Sementara ibunya, Anna, bekerja di ladang dan sering meninggalkan Andrei sendirian. Ia tumbuh tanpa kasih sayang, sering kelaparan, dan hidup dalam ketakutan. Suatu hari, ibunya pernah mengatakan bahwa kakaknya, Stephen, diculik tetangganya yang kelaparan. Tapi, cerita itu belum dipastikan kebenarannya. Cerita mengerikan ini menjadi trauma yang membentuk pikirannya sejak kecil. Memasuki usia remaja, Andrei sangat pemalu dan lemah secara fisik. Ia menderita gangguan penglihatan rabun jauh dan gagap, membuatnya dijauhi oleh teman-temannya. Ia juga mengalami anurisis, sering mengompol hingga usia remaja dan ibunya menghukumnya setiap kali itu terjadi. Rasa malu dan ketakutan membuatnya semakin tertutup, tidak punya teman, dan mulai hidup dalam dunia hayalannya sendiri. Di sekolah, ia dikenal sebagai murid yang rajin tapi aneh. Guru-gurunya menganggap Andrei sebagai anak yang terlalu serius, jarang tersenyum, dan mudah tersinggung. Di balik itu, ia menyimpan perasaan rendah diri yang sangat dalam. Ia tak berani mendekati perempuan, dan ia juga terus gagal dalam hubungan fisik akibat impotensi. Inilah titik awal di mana rasa malu dan trauma bercampur dalam dirinya, yang perlahan berubah menjadi kekerasan. Setelah lulus sekolah menengah, Andrei sempat ingin melanjutkan kuliah hukum di universitas ternama di Moskow. Tapi ia gagal dalam ujian masuk. Kegagalan itu membuatnya semakin merasa tak berharga. Ia kemudian bekerja di kampung halaman, membantu ibunya di ladang sambil mencoba mencari jati diri. Di masa ini, muncul kecenderungan sifat kejam dan manipulatif. Andrei mulai menemukan bahwa ia bisa merasa berkuasa saat membuat orang lain takut, terutama perempuan muda dan anak-anak. Beberapa laporan menyebut, ia pernah mencoba menyakiti seorang gadis di sungai, namun berhenti sebelum menghilangkan nyawanya. Pada akhir 1950, Andrei mengikuti wajib militer di tentara Soviet. Namun di sana pun, ia tidak bisa menyesuaikan diri. Ia pemalu, tidak bisa bergaul, dan sering menjadi bahan ejekan. Rekan-rekannya menggambarkannya sebagai pria aneh yang terlalu tenang, tapi punya tatapan menyeramkan. Setelah keluar dari militer, Andrei kembali ke Rusia bagian selatan dan bekerja di bidang teknik. Di usia 27 tahun, ia menikah dengan seorang wanita bernama Faina Odnaseva. Pernikahan yang diatur oleh keluarganya. Mereka punya 2 anak, tapi hubungan mereka dingin dan tanpa kedekatan emosional. Pada awal 1970, Andrei diterima sebagai guru di sekolah menengah di kota Novocherkassk. Namun disinilah sifat aslinya mulai tampak. Ia sering melakukan hal tak pantas kepada murid perempuan. Murid-murid takut padanya. Akhirnya ia dipecat diam-diam. Namun sebelum keluar, sudah ada banyak laporan tentang perilaku menyimpangnya, terutama terhadap anak-anak.
Tahun 1978, Andrei bekerja di perusahaan logistik di kota Rostov, Rusia Selatan. Ia sering bepergian keluar kota menggunakan kereta untuk urusan kerja. Di sela perjalanan itulah, ia mulai memperhatikan calon-calon korban, anak-anak terlantar, gadis muda, atau perempuan yang sedang sendirian di stasiun. Dorongan gelap yang selama ini ia tahan mulai muncul kembali. Kali ini, jauh lebih kuat. Pada bulan Desember tahun itu, ia bertemu gadis kecil berusia 9 tahun bernama Yelena Zakotnova. Ia mengajaknya ke sebuah gubuk tua di pinggir sungai Don dengan alasan akan memberinya permen. Namun di sana, dorongan yang selama ini ia pendam meledak. Ia menghilangkan nyawa gadis itu. Tubuh korban ditemukan beberapa hari kemudian oleh kepolisian. Namun, pihak kepolisian Soviet tidak percaya adanya seorang kriminal dengan pola kejahatan berulang. Mereka justru menangkap orang yang tidak bersalah, seorang pria yang akhirnya dieksekusi atas kejahatan yang dilakukan oleh Chikatilo. Kasus itu ditutup, dan Andrei bebas berjalan lagi, seolah tak terjadi apa-apa. Selama beberapa tahun setelah itu, Chikatilo tampak hidup normal. Ia pindah kerja, membesarkan anak, dan berusaha menekan dorongan dalam dirinya. Namun setiap kali ia merasa gagal atau dipermalukan, terutama oleh perempuan, dorongan itu muncul lagi. Sekitar tahun 1982, Andrei mulai lagi. Kali ini, ia tak bisa berhenti. Ia mencari korban di sekitar stasiun, terminal bus, dan hutan di pinggiran kota Rostov, Shakhty, dan Novoshakhtinsk. Korban-korbannya beragam, anak kecil, remaja perempuan, bahkan pria muda. Ia tidak peduli siapa mereka, asalkan sendirian dan mudah dipengaruhi. Biasanya, ia mengajak korban berjalan ke hutan atau semak belukar, lalu melakukan serangan tiba-tiba. Setelah menghilangkan nyawa, ia meninggalkan korban begitu saja, lalu kembali beberapa hari kemudian untuk melihat hasilnya. Perilaku ini membuat polisi kesulitan karena lokasinya terpencar dan bukti sering rusak sebelum ditemukan. Korban demi korban berjatuhan. Antara tahun 1982 hingga 1984, beberapa korban ditemukan di sekitar wilayah Rostov. Masyarakat mulai panik, tapi pemerintah tetap diam. Pada masa itu, Uni Soviet melarang media memberitakan kasus ini karena dianggap mencoreng citra sosialisme. Polisi lokal bekerja dalam tekanan. Mereka menangkap beberapa orang, bahkan memaksa pengakuan dari yang tidak bersalah. Namun satu penyelidik bernama Viktor Burakov mulai merasa bahwa mereka menghadapi pelaku yang sama. Ia mempelajari pola korban, lokasi, dan waktu kejadian. Inilah awal mula dari profiling psikologis di Uni Soviet. Setelah beberapa tahun tenang, Chikatilo kembali melakukan aksinya pada tahun ke-1988. Kali ini lebih sering dan semakin brutal. Namun, polisi sudah memantau pola-pola itu. Mereka mulai menempatkan agen berpakaian biasa di sekitar stasiun-stasiun utama. Pada bulan November tahun 1990, seorang petugas polisi melihat pria paruh baya dengan perilaku mencurigakan di sekitar stasiun Donles. Ia mengikuti pria itu dan mencatat perilakunya. Pria itu mondar-mandir, berbicara dengan anak-anak, lalu pergi terburu-buru ke semak-semak. Ketika diperiksa, namanya adalah Andrei Romanovich Chikatilo. Polisi menahannya karena perilaku mencurigakan, dan setelah memeriksa catatan sidik jari, jejaknya cocok dengan bukti di tempat kejadian perkara. Awalnya, Chikatilo menolak berbicara. Selama beberapa minggu interogasi,
Ia mengakui telah menghilangkan nyawa banyak orang dan bahkan membawa polisi ke lokasi-lokasi kejadian. Yang paling mengerikan, ia menjelaskan detailnya dengan tenang dan tanpa penyesalan, seolah sedang menceritakan rutinitas biasa. Andrei Chikatilo diadili pada tahun 1992 di Rostov. Pada persidangan, ia sering tertawa, berteriak, bahkan memprolog hakim. Akhirnya, ia dijatuhi hukuman tertinggi atas penghilangan nyawa banyak orang. Pada 14 Februari tahun 1994, di sebuah penjara di Novocherkassk, dia dieksekusi. Kisah Andrei Chikatilo adalah contoh kelam tentang bagaimana trauma, penolakan dan kebisuan sosial bisa melahirkan seorang monster. Every step's a little story. Some are hard, some shine in glory. Through the dark, I'll find the light. Words of wisdom